Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab mak. Nah, aku pengen jawabin pertanyaan yang masuk di DM ya, di DM IG. Karena lebih efisien kayaknya dan siapa tahu ada uh, ibu-ibu di sini yang sama gitu pertanyaannya, jadi bisa sekalian terjawab gitu ya kan. Karena aku mau balesin pertanyaan yang masuk. Sebenarnya ini masuknya dari tanggal berapa ini ya? Udah lama sih. Maaf ya baru dibaca. Karena aku mau balas aja di sini. Assalamualaikum Mbak. Pertanyaannya gini, aku bacain ya. Assalamualaikum Mbak. Kalau bayi usia 2 sampai 3 bulan BAB-nya itu bisa 2 sampai 3 hari sekali, apa itu wajar? Dan apa itu pengaruh dari ASI juga? Sebelumnya pas minggu pertama lahir ASI saya sedikit dan sempat lecet agak parah gitu, dan bayi aku kasih sufor selama 3 hari. Selebihnya aku kasih ASI dan dibantu sufor karena kalau malam itu sekitar jam 2 nangis kejar terus sampai jam 4 atau jam 5-an gitu. Tapi lama-lama dia jadi bingung puting. Wow. Jadi sufor lebih sering dibandingkan ASI. Pas mau masuk 40 hari bayi jadi sering gumoh setelah minum sufor dan rewel. Tapi dari situ dia jadi mau ASI lagi secara langsung. Nenen berarti ya. Seminggu dari situ bayi jadi jarang BAB. BAB-nya jadi 2 sampai 3 hari sekali. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat untuk kamu dan bayi yang hebat banget. Dari bingung puting terus akhirnya mau nenen lagi, ya kan? Berarti secara langsung. Selamat ya, Mam. Selamat ya, Mbak. Mbak siapa nih? Nanti aku tulis aja ya. Kalau boleh di post gitu. Selamat, kamu udah berhasil nenen lagi. Nenen secara langsung. Nenen itu baik banget loh, bagus banget, lebih bagus nenen sih, sebenarnya lebih utama nenen. Karena ada dapet manfaat non nutrisi gitu. Yes. Nanti kita coba bahas di lain waktu lah gitu. Tapi aku kasih bocoran di satu. Kenapa menyusui itu lebih bagus? Menyusui di payudara ya, namanya breastfeeding kan. Artinya breastfeeding itu adalah feeding lewat breast gitu. Ngasih makan lewat payudara alias nenen gitu. Jadi breastfeeding itu artinya adalah menyusui di payudara. Ya, kalau mengasihi ya memberi ASI gitu kan lewat media. Misalnya media cangkir, cup feeder, terus media apalagi? Pipet, memberikan ASI perah gitu ya. Kalau ibunya ditinggal kerja nggak apa-apa, tapi ketika ibunya udah pulang itu mesti wajib nenen langsung ya. Berarti bukan nenen langsung sih, nenen. Yang namanya nenen pasti langsung kan. Nggak ada nenen jarak jauh gitu, nggak ada. Nah, selamat setelah bingung puting dengan sufor yang tadinya sering gumuh ya pas lagi dikasih minum sufor. Mungkin berarti ini lewat botol ya, lewat botol jadi dia gumuh dan rewel. Memang kalau memberikan minum bayi lewat dot itu bayi jadi bedanya dot sama nenen itu bayi jadi nggak punya kontrol lapar kenyang gitu. Ketika bayi diberikan minum lewat dot ya dia akan menghabiskan seberapapun isi air isi air di dalam dot gitu. Jadi dia tetap mangap aja, padahal lambung dia itu masih kecil banget gitu. Akhirnya ya gumoh karena memang lambungnya nggak cukup tempat buat nggak cukup tempat buat nampung air yang ada dari dalam botol itu. Tapi karena dia mangap aja ngabisin terus ya dia akhirnya gumoh gitu. Balik lagi ya. Jadi panjang deh tuh. Balik lagi berarti pertanyaannya pupnya ya. Pupnya itu 2 sampai 3 hari sekali. Sekarang kondisi udah full ASI. Apakah itu wajar? Iya,
wajar banget bayi ASI. Sebenarnya kalau bayi ASI itu nggak perlu khawatir selama dia nenen, selama dia dapat ASI dari ibunya. Pup itu 2-3 hari sekali normal, apalagi ini usia 3 bulan ya. Usia 3 bulan ini lambung bayi udah mulai berkembang pesat, udah mulai bekerja tuh, udah mulai matang, udah mulai mampu untuk menyerap ASI dalam waktu yang singkat. Apalagi kan kita tahu komposisi ASI itu memang satu-satunya minuman bayi yang match gitu ya, udah pasangannya memang ASI, memang pasangannya bayi, emang pasangannya sama ASI. Jadi memang ASI itu mudah sekali terserap sama tubuh bayi, lambung bayi. Di usia 3 bulan ini bayinya jadi jarang pup karena semua nutrisi di dalam ASI terserap oleh lambung gitu. Jadi tubuh bayi ini menyerap tuh semua ASI, semua kandungan-kandungan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya udah terserap semua sama dia. Jadi sisa-sisa yang gak terpakai atau kotoran itu akan sedikit banget. Jadi wajar kalau memang dia pupnya lama, nggak setiap hari, itu wajar gitu. Bahkan kalau kita ya 14 hari 2 minggu nggak pup itu masih tergolong normal gitu, selama nanti perhatikan ada faktor-faktor bahayanya gitu. Harus diperhatikan juga tanda-tanda bahayanya kalau bayi nggak jarang pup gitu ya. Nah, ada nih kemarin ada juga pertanyaan yang masuk, bayinya baru lahir sehari itu pup bisa 10 kali gitu ya dalam sehari, apakah dia diare? Tidak, jawabannya tidak. Bayi baru lahir memang dia masih lambungnya kan belum masih baru ya, masih baru lahir, belum bekerja optimal. Jadi di lambung itu ada yang namanya refleks gastrokolik. Refleks gastrokolik ini adalah refleks lambung dimana ketika lambung diisi makanan, refleksnya itu pengen mengeluarkan. Nah gitu, jadi cepet tuh yang mana yang gak diserap sama tubuh langsung dikeluarin. Jadi emang udah ada kayak refleksnya, kayak kita lah orang dewasa gitu ya. Orang dewasa aja macem-macem kan, ada yang baru makan ini kayak burung katanya ya, abis makan pup gitu kan, abis makan boker. Nah sama bayi juga kayak gitu, ada yang seperti itu normal-normal aja selama dia masih full ASI sehari-harinya, itu normal. Biasanya bayi baru lahir tuh 1 sampai 2 minggu 4 minggu itu masih sering pupnya. Nah ketika udah mulai berkembang gitu, full ASI, full nenen, itu mulai berkembang, lambungnya udah mulai berkembang, udah mulai menyerap nutrisi ASI dengan optimal, bisa jadi dia pupnya akan lebih jarang gitu. Sama aku juga dulu pernah, bayiku 7 hari nggak pup gitu. Ke dokter ya udah dicek sama DSA-nya, oke-oke aja kok bu ini gitu. Nah jadi tetap selama bayinya masih nafsu nenen, nggak ngerasa kesakitan. Nah kita masuk aja ke ini ya, tanda bahaya ya. Misalnya nih bayinya nenennya 5 hari sekali gitu, tapi setiap nenen tuh astagfirullahaladzim, salah, pupnya 5 hari sekali. Setiap pup dia kayak orang kesakitan gitu loh, kayak orang kesakitan, tersiksa gitu ya, nangis-nangis, rewel. Terus ketika dia pupnya keluar keras gitu, gede-gede, keras sampai merobek dinding anus sampai berdarah. Terus pas keluar pupnya gede, keras dan kering.
terus nafsu nyusunya juga berkurang, berat badannya turun, nah itu perlu diperiksa ke dokter ya. Tapi selama nggak ada tanda-tanda itu nggak masalah, jangan khawatir kalau misalnya nggak ada tanda-tanda itu. Bayi masih nafsu nenek, masih aktif, terus nggak merasa kesakitan, itu nggak apa-apa ya. Nanti kamu bisa coba cari ini mbak, pijat ilu namanya, browsing aja pijat ilu. Kalau khawatir bisa sering-sering dipijat ilu itu ya. Tetap aja tawarin nenen terus, setiap 2 jam sekali tawarin nenen. Kalau misalnya mau nenen ya bagus, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya dia belum mau nenen nggak apa-apa, nggak usah dipaksa gitu. Semangat ya menyusuinya, nggak usah khawatir. 2-3 hari sekali mah itu masih normal banget ya. 7 hari sekali juga nggak apa-apa, itu normal selama masih full ASI, full nenen gitu. Oke, semoga jawabanku membantu ya. Syukur-syukur gitu bisa bermanfaat buat kamu gitu ya. Kalau ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi di jawab-jawabin pertanyaan berikutnya.